Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir untuk menemani belajar kalian. Kali ini kita akan mempelajari Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Siswa sekalian, subpokok bahasan yang akan kita pelajari yang pertama, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang kedua, perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mulai pada pembahasan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Kondisi global sebelum tahun 1908. Rusaknya kondisi perekonomian Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber ekonomi dan lahan baru untuk perdagangan. Namun kemudian, bangsa Eropa tidak hanya berdagang, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang baru ditemukan. Siswa-siswi sekalian, awal mula penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak berdirinya VOC Verenigde Oost-Indisch Compagnie pada tanggal 20 Maret 1902. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia yang menimbulkan penderitaan dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan politik divide et impera atau politik adu domba yang makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, siswa sekalian, beberapa tindakan VOC yang menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia diantaranya, yang pertama, kerja rodi atau kerja paksa guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, yaitu antara Anyer sampai Panarukan pada masa Dendels, antara tahun 1808 sampai dengan 1811. Yang kedua, tanam paksa atau kultur stelsel, yang mewajibkan rakyat menanami sebagian sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh Belanda, yang hasilnya diberikan kepada Belanda, yaitu pada masa Gubernur Van den Bosch pada tahun 1828. Siswa-siswi sekalian, penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah, di antaranya yang pertama, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Sultan Harun. Yang kedua, perlawanan kaum Patri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Yang ketiga, perlawanan Pangeran Diponegoro. Yang keempat, perlawanan rakyat Sulawesi yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Yang kelima, perlawanan rakyat Aceh oleh Cut Nyadin. Yang keenam, perlawanan rakyat Tanah Batak yang dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-12. Dan yang ketujuh, perlawanan rakyat Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Nah, siswa sekalian, penderitaan bangsa Indonesia mendatangkan simpati dari beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah di Indonesia, di antaranya Baron van Hove, Edward Dovesdekker, dan Mr. van den Venter. Bahkan melalui bukunya Max Havelaar
yang terbit pada tahun 1860, Edward Doversteker dengan nama samaran Multatuli menggambarkan penderitaan rakyat Lebak, Banten untuk menarik simpati parlemen Belanda. Nah, siswa-siswi sekalian, dalam hal ini Mr. Van den Venter mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi yang terdiri dari edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Dan atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi tersebut. Walaupun niat awal politik etis untuk mengentaskan penderitaan rakyat tidak terwujud, namun program edukasi memunculkan masyarakat terdidik yang kelak menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, kita lanjutkan pembahasan pada perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan berbentuk modern dengan ciri-ciri organisasi. Yang pertama, kepengurusan yang tetap. Yang kedua, mempunyai anggota. Yang ketiga, mempunyai tujuan. Dan yang keempat, mempunyai program kerja. Nah, Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagasnya, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, siswa sekalian, Budi Utomo berasal dari kata Sanskerta, yaitu Budi atau budi yang berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran atau pengadilan yang berarti juga daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Adapun utomo berarti tingkat pertama atau sangat baik. Nah, pada awalnya pergerakan Budi Utomo bersifat sosial karena pada saat itu belum dimungkinkan melaksanakan kegiatan yang bersifat politik. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta dan berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Dan selanjutnya, setelah terpilih sebagai ketua, RT Tirto Kusumo menetapkan tujuan yang lebih luas, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan, gender, dan agama. Nah, siswa-siswi sekalian, pergerakan Budi Utomo memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa terhormat dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain di dunia. Menyadari besarnya pengaruh pergerakan tersebut, pada tanggal 20 Mei 1948, Presiden Soekarno menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional pada awalnya dilakukan oleh pelajar. Oleh karenanya, kita patut meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional pada era kemerdekaan saat ini.
Nah, siswa-siswi SMP dan MT seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita pada bagian pertama di video kali ini, dan kita akan meneruskan pembahasan pada bagian yang kedua. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.